Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Kemudian selawat beriringan dengan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam memperjuangkan agama Allah. Hadirin yang berbahagia sekaligus yang terhormat, bahwa harta dan anak merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta bisa saja menjerumuskan orang ke dalam syurga, dan harta juga bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Demikian juga dengan anak. Anak bisa membawa orang tuanya ke dalam syurga, dan anak juga bisa membawa orang tuanya ke dalam neraka. Bila seseorang memiliki harta yang begitu banyak, kemudian harta tersebut dia manfaatkan kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah, dia manfaatkan hartanya untuk berbagi kepada anak yatim, untuk berbagi kepada fakir miskin, maka harta tersebut membawa manfaat untuknya. Dan bila dengan harta tersebut dapat melalaikan dirinya, maka harta tersebutlah yang membawa dirinya ke dalam neraka. Karena bila dengan ada harta dia meninggalkan sembahyang dengan sebab lalai olehnya, maka lalai tersebut disebabkan oleh harta, dan harta tersebut membawa dirinya kepada neraka. Demikian juga dengan anak. Bila ia memiliki seorang anak, lalu dia didik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, kemudian anak tersebut tumbuh menjadi besar. Suatu saat bila ia meninggal, anak tersebut mendoakan dia saat di alam kubur nanti, maka anak tersebut membawaki dia kepada syurga. Artinya bila kita perih menerima siksaan daripada alam kubur, tetapi kita memiliki anak sebagai amal jariah, maka anak itu selalu mendoakan kita. Walaupun kita tidak terlalu banyak amal, tetapi kita memiliki bantuan daripada anak kita. Dengan bantuan tersebut kita dapat merasakan yang namanya dingin di alam kubur, yang namanya nikmat di alam kubur. Akan tetapi bila kita memiliki anak, anak itu menjadi malapetaka buat kita. Dia berjudi di dunia, padahal kita sudah dalam kubur. Dosa judi yang dia perbuat terekspor kepada kita di dalam kubur. Demikian juga dia berzina, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dosa kecil ataupun dosa besar. Dia meninggalkan sembahyang, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini bisa saja membawa kita kepada syurga, bisa saja membawa kita ke dalam neraka. Maka bila kita memiliki harta, maka manfaatkanlah harta itu sebaik-baik mungkin kepada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita memiliki harta, bila kita memiliki anak, maka didiklah anak tersebut kepada tempat-tempat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua titipan menjadi dua amal buat kita. Maka kita gunakan anak kita ini menjadi amal-amal jariah buat kita. Kita memiliki harta, kita infak kepada masjid. Kita memiliki anak, kita bawakan dia kepada pesantren ataupun dayah-dayah, sehingga anak tersebut suatu saat nanti menjadi bantuan untuk diri kita. Itu yang pertama. Jika kita menjadi orang kaya, kaya kita dengan sebab harta, janganlah diri kita ini memiliki kesombongan dengan sebab kita memiliki harta. Jadilah diri kita ini sebagai tukang parkir, seperti tukang parkir. Bagaimana tukang parkir tersebut?
Tukang parkir itu begitu banyak mobil dan motor yang dia jaga, tetapi dia tidak pernah sombong. Kenapa? Karena dia tahu semua mobil dan motor itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ini, kita dianugerahkan harta dengan begitu banyak. Maka harta yang kita dapati itu, yang kita miliki itu adalah anugerah ataupun titipan daripada Tuhan. Bisa saja Allah mengambil harta kita itu secepat kilat. Allah bisa saja membolak-balik dari kepada kita kaya menjadi orang miskin. Harta itu dalam sekejap mata, anak itu dalam sekejap mata bisa hilang. Demikian juga dengan anak kita, dengan harta kita yang merupakan titipan, jangan pernah sombong. Anggap itu hanyalah anugerah daripada Allah, titipan daripada Allah. Dia sebagai orang yang cocok Allah titip. Maka jauhkan diri kita daripada sifat sombong, karena sombong itu merupakan sifat iblis laknatillah. Iblis laknatillah itu sombong, keluar ia daripada syurga dengan sebab dia sombong. Apa perintah Allah kepada iblis? Hai iblis, sujud ataupun hormat olehmu kepada Adam. Lalu apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih mulia daripada Adam. Adam tercipta daripada tanah, sedangkan aku tercipta daripada api. Otomatis diriku ini lebih mulia daripada Adam. Aku tidak mau sujud ya Allah. Dengan sebab sombong itu, iblis keluar daripada syurga. Karena sifat sombong tersebut tidak pantas dimiliki oleh manusia. Yang pantas memiliki sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini tidak pantas sombong, tidak lebih dan tidak kurang. Manusia tercipta daripada air yang sangat hina, yaitu air mani. Maka kesimpulan daripada pembahasan ini adalah, bila Allah menitipkan kepada kita harta, maka gunakan harta itu kepada tempat yang diridai oleh Allah. Bila Allah titip kepada kita anak, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, syukurilah titipan itu dan bawa dia kepada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memiliki keduanya, kita sudah memiliki harta yang banyak, anak punya, maka di antara duanya itu jangan pernah kita sisihkan sifat sombong. Karena apa? Karena semua itu merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengambil semua titipannya kapan saja yang Ia mau. Maka janganlah pernah sombong. Karena itu bukanlah sifat kita. Karena itu adalah sifat iblis dan sifat itu tidak pantas manusia miliki. Cukuplah sekian pembahasan singkat daripada saya. Moga-moga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh orang-orang yang mendengar pembahasan saya ini. Kekurangan dan kejanggalan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.